Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada subjek Intro to Macroeconomics dengan topik Open Economy, a Preliminary Concept. Sebelumnya kita membahas perekonomian yang sifatnya tertutup, artinya suatu negara tidak bertransaksi dengan negara lain. Di dalam open economy ini kita akan mengenali konsep-konsep dalam perdagangan internasional, salah satunya yang mungkin teman-teman akan sangat sering temukan adalah konsep comparative advantage yang pertama kali diperkenalkan oleh David Ricardo. Ya, nah ini kembali lagi ke dalam salah satu prinsip di dalam ekonomi yaitu trade makes everyone better off. Dan comparative advantage ini sebenarnya secara sederhana menjelaskan bahwa walaupun suatu negara itu tidak memiliki kelebihan untuk memproduksi barang, ketika dia melakukan spesialisasi, mereka akan bisa memproduksi suatu barang dengan biaya produksi yang relatif lebih rendah daripada ketika negara lain yang memproduksinya, seperti itu. Jadi kalau misalnya, let's say, produksinya ada mobil dan beras gitu ya, kita sekarang membandingkan Indonesia dengan Jepang. Let's say Indonesia hanya bisa memproduksi masing-masing mobil dan beras, yaitu 2 dan 4. Sedangkan Jepang itu bisa memproduksi 5 dan 7 misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat secara sekilas Indonesia itu sama sekali tidak memiliki advantage apa-apa begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita perhatikan kalau Jepang memproduksi beras ya, artinya dia harus mengorbankan mobil gitu ya. Jadi kalau misalnya harganya satu beras itu adalah 8/5, 5/8 begitu ya. Nah, sedangkan untuk untuk uh, Indonesia untuk memproduksi beras biayanya adalah 2/4 ya. Kalau misalnya kita bandingkan 5/8 itu lebih besar daripada 2/4 ya. Jadi Indonesia memiliki biaya produksi yang relatif lebih rendah. Nah, itu tapi itu sebenarnya tidak begitu penting ya contoh itu. Ini hanya menjelaskan bahwa walaupun suatu negara tidak memiliki absolute advantage, kalau misalnya dia melakukan spesialisasi, mereka akan bisa mendapatkan biaya produksi yang relatif lebih rendah daripada negara lain seperti itu. Nah, masih dalam topik international trade ya, sekarang kita akan masukin juga konsep capital flow ya. Jadi selain ada barang, sekarang kita masukin juga modal atau aset begitu ya. Ketika kita ngomongin international trade, maka kita akan kenal sama ekspor import yang mungkin ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya. Ekspor dan import ini juga membentuk yang namanya trade balance ya. Kalau misalnya ekspor lebih tinggi daripada import, artinya surplus, sebaliknya namanya defisit. Dan perdagangan internasional ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ada consumer taste, price, exchange rate, transportation cost, consumers income, dan trade policies seperti itu. Jadi 11-12 kayak demand gitu ya, kayak demand for goods and services. Nah, sedangkan untuk konsep capital, nah ini mungkin teman-teman baru ketemu dengan istilah-istilah ini. Ada yang namanya capital outflow dan capital inflow ya. Jadi capital outflow ini adalah ketika pihak asing atau negara asing itu membeli aset domestik gitu ya. Sedangkan kalau misalnya capital inflow, kalau misalnya capital outflow itu artinya dari domestik itu membeli aset asing gitu ya. Sedangkan kalau misalnya capital inflow itu artinya aset domestik itu dibeli oleh asing begitu ya. Nah, nanti ke bawahnya kita akan ada dua jenis flow yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita lihat capital outflow itu artinya uang kita keluar tapi kita dapat aset ya. Kalau capital inflow artinya aset kita keluar tapi kita dapat uang gitu, makanya namanya capital inflow tapi asetnya outflow gitu ya. Nah, ini konsep gimana kita ngeliat dari sudut pandang aset dan sudut pandang capital ini tolong diingat-ingat dan ditanamkan begitu ya sampai selesai pembahasannya. Kalau kita ada net export untuk capital inflow dan outflow, kita ada namanya net capital outflow atau NCO, yang rumusnya adalah capital outflow dikurangi capital inflow.
Kalau misalnya positif, artinya capital outflow, lebih banyak capital yang keluar atau lebih banyak aset yang masuk. Sedangkan kalau misalnya negatif, artinya capital inflow, artinya lebih banyak capital yang masuk dan lebih banyak aset yang keluar. Nah, capital flow ini bisa dalam dua bentuk ya, bisa FDI atau Foreign Direct Investment atau Foreign Portfolio Investment. Foreign Direct Investment ini bentuknya seperti fixed asset, bisa dalam bentuk pabrik dan lain sebagainya. Sedangkan untuk Foreign Portfolio Investment bentuknya adalah aset-aset yang liquid seperti stocks, bonds ya, sukuk dan lain sebagainya seperti itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi capital flow antara lain ada real interest rate dari aset asing, real interest rate dari aset domestik, ada risiko dan ada kebijakan pemerintah. Nah, jadi kita memiliki ada persamaan akuntansi gitu ya, yaitu NX sama dengan NCO. Jadi net export pasti sama dengan net capital outflow gitu ya. Karena logikanya seperti ini. Kalau misalnya let's say kita melakukan ekspor ya. Kalau misalnya kita melakukan ekspor, artinya pihak luar itu harus membayar menggunakan aset mereka. Artinya akan terjadi capital outflow ya, karena asetnya in tapi capitalnya out. Seperti itu. Nah, capital dalam hal ini adalah si ekspor kita. Nah, kalau misalnya FDI inflow gitu ya, kalau misalnya terjadi foreign direct investment masuk ke dalam negara kita, ini artinya ada domestic exchange rate itu akan meningkat dan artinya nanti barang-barang dari luar negeri itu akan semakin murah, nah nanti importnya pun juga akan semakin meningkat ya. Jadi nanti NX-nya turun, NCO-nya juga jadi turun gitu ya. Begitu. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa menganalisis, mungkin bisa di-pause dulu videonya, dianalisis dulu secara sebentar ya, bagaimana ekspor itu kalau misalnya terjadi ekspor kan NX bakalan naik, dan di sini capital outflow pun juga akan naik seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke IS relation. Sebelumnya kita udah belajar tentang investment saving relation dengan capital flow ya. Nah, jadi di sini sekarang kita punya Y sama dengan C plus I plus G plus NX, kita rearrange ya, sehingga kita dapat S sama dengan I plus NX. Dan karena NX sama dengan NCO, artinya S sama dengan I plus NCO. Nah, di sini kalau misalnya kita simpulkan hubungan antara IS relation dengan capital flow, kalau misalnya terjadi trade deficit, ya terjadi trade deficit, artinya NX kurang dari 0, ya, Y kurang dari C plus I plus G, ya dong, kan ini negatif, gitu ya. Jadi Y-nya kurang dari C plus I plus G, dampaknya adalah S akan lebih besar pada I, karena ini dia negatif, ya. S akan kurang dari I, ya. Diganti dulu, S kurang dari I ya, karena ini kan jadi negatif, dan NCO akan kurang dari 0 ya, karena NX-nya negatif ya, NX kurang dari 0, NCO akan kurang dari 0. Kalau trade balance ya semuanya sama ya, tapi kalau trade surplus, NX lebih besar pada 0, Y lebih besar pada CI plus G, saving itu akan lebih besar daripada investment, dan NCO akan lebih besar pada 0, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke topik exchange rates ya. Tadi udah sempat dibahas sedikit, kesinggung sedikit tentang exchange rate. Exchange rate ada yang bentuknya nominal, ada yang bentuknya real ya. Biasanya nominal itu simbolnya E kecil, sedangkan real itu bentuknya E kapital gitu ya. Nah, kalau misalnya nominal exchange rate itu artinya seberapa banyak gitu ya satu nilai mata uang ditukar dengan nilai mata uang lainnya. Nah, sedangkan kalau misalnya real exchange rate ini adalah bagaimana suatu nilai mata uang itu bisa ditukar antara domestic goods dan dengan foreign goods gitu ya. Dan rumusnya itu adalah E besar sama dengan nominal exchange rate dikalikan dengan harga barang di domestik dikalikan 1 per barang dari foreign gitu ya, barang di negara lain.
Di dalam exchange rate ini ada satu konsep yang namanya purchasing power parity, ya artinya a unit of a currency should be able to buy the same amount of goods anywhere. Jadi kalau misalnya let's say Rp1 itu juga harus Rp1 itu bisa membeli let's say satu buah burger di Indonesia. Nah, kalau misalnya Rp1 tersebut dikonversikan ke dalam uh, dolar misalnya, itu bisa juga untuk membeli burger di Amerika. Seperti itu purchasing power parity konsepnya. So a unit of currency should be able to buy the same amount of goods anywhere. Nah, ini based on one price theory ya. Jadi harga di domestik itu harus sama dengan harga di luar ya. Karena jika tidak akan terjadi arbitrase. Artinya arbitrase itu apa? Akan ada orang-orang yang beli di satu tempat dengan harga yang lebih murah, lalu menjualnya di tempat yang harganya lebih tinggi karena adanya perbedaan exchange rate tersebut gitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa menyimpulkan kalau misalnya exchange rate, nominal exchange rate itu adalah perbandingan antara harga di luar dibandingkan dengan harga di dalam, seperti itu. And yeah, I think that's the end of this video. I hope you can understand, especially in this concept of how NX is equals to NCO and how changes in NX will affect the NCO as well. This needs a lot of time, to understand, and I think you need to also read books such as Menke or Parkin for this occasion. But well, I'll end the video there. I will see you guys in the next video. Goodbye.